Halo teman-teman, kita ada pembahasan yang menarik nih. Tapi sebelum ke pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Kami dari Stikes Sabta Bakti Bengkulu, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Meta Monica, yang kedua Salta Widya Puspita, dan yang ketiga ada Tia Andini Syaputri. Baiklah, di sini kami akan membahas anatomi fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem reproduksi laki-laki dan wanita? Sistem reproduksi pada manusia merupakan suatu sistem yang berperan dalam proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Anatomi fisiologi sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang pertama, anatomi fisiologi sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki tersusun pada organ kelamin luar atau eksternal dan organ kelamin dalam atau internal. Organ kelamin luar atau eksternal terdiri dari yang pertama penis, berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Yang kedua, skrotum yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sistem reproduksi pria bagian internal atau dalam terdiri dari yang pertama testis, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga, vas deferens, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keempat, uretra, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang kelima, kelenjar vesicula seminalis, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang keenam, kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir, kelenjar Chopper, berfungsi menghasilkan cairan lendir bersifat basah. Anatomi fisiologi sistem reproduksi perempuan. Sistem reproduksi perempuan terdiri dari dua bagian, yaitu eksternal atau luar dan internal atau dalam. Sistem reproduksi perempuan bagian eksternal atau luar terdiri dari yang pertama, mons pubis, merupakan area berlemak yang berada di atas tulang kemaluan. Yang kedua, klitoris, adalah sebuah organ seksual yang berada di dalam vagina. Yang ketiga, urethral opening, adalah bagian dari saluran kemih. Yang keempat, vagina adalah tempat terjadinya hubungan seksual, jalan keluar bayi, dan jalan keluar darah pada saat menstruasi. Yang kelima, anus adalah tempat keluarnya fases atau kotoran. Yang keenam, labia minora adalah bibir bagian dalam vagina yang berfungsi melindungi lubang vagina dari benda-benda kecil yang bisa masuk ke dalam saluran kemih wanita, seperti serangga ataupun kotoran. Yang terakhir, labia majora adalah bibir bagian luar vagina yang berfungsi melindungi organ internal vagina sekaligus mencegah vagina pembukaan selain aktivitas seks. Sistem reproduksi wanita bagian internal atau dalam yang terdiri dari yang pertama, vagina adalah tempat terjadinya hubungan seksual, tempat keluarnya bayi, dan jalan keluar darah pada saat menstruasi. Yang kedua, myometrium adalah lapisan tengah dari dinding rahim. Yang ketiga, endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim. Sebelum menstruasi, endometrium akan menebal sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang keempat, tuba fallopi adalah dua saluran halus yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus sebagai tempat berjalannya sel dari ovarium menuju rahim pada saat ovulasi dan sebagai tempat bertemunya sperma dan sel telur pada saat proses pembuahan. Lalu ada rahim atau uterus sebagai tempat berkembangnya janin atau bayi yang berbentuk seperti buah pir terbalik terletak antara kandung kemih dan rektum. Yang ke-6 ada ovarium yang berukuran sebesar biji kenari yang menghasilkan sel telur setiap bulannya, mulai dari masa pubertas hingga masa menopause, serta memproduksi hormon esteron dan progesteron. Yang ketujuh ada fimbriae, adalah selaput lembut di bagian pangkal ovarium yang berfungsi menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang terakhir ada cervix, adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina.
Memproduksi lendir mukus, ia membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim pada saat berhubungan seksual atau berhubungan intim. Baik, itu dia tadi anatomi fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan wanita. Semoga bermanfaat.